Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selain kita harus mengkaji tentang kitab Risalus wal Jamaah, juga harusnya kalian itu ada semacam sharing diskusi tentang usul fikih. Karena itu berkaitan. Bagaimana kita memahami tadi itu i'tibaru qawaidil a'immah, padahal kita qawaidil a'immah itu apa saja gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi kiram. Subhana hadratis Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa hadrati jami' masyayikhina wa baina wa ummahatina. Nafa'ana Allah bilumihim barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan kajian yang kemarin, bahwa dalam kitab ini menerangkan tentang hadisul mauta wa syaratis sa'ah wa bayanis sunnah wal bid'ah wa ahadits bi qasdin nasihat. Nah, mari kita akan memulai Kiai Hasyim Asy'ari ini langsung memulai pembahasan dengan bayanis sunnah wal bid'ah dengan perkataan beliau, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, faslun utawi iki fasal, utawi iki iku fasal fi bayanis sunnati wal bid'ah, ing dalem nerangake sunnah wal bid'ati lan bid'ah. Menerangkan pasal pertama menerangkan tentang sunnah dan bid'ah. As-sunnatu utawi sunnah bidhammi, kalawan dhammah sini, sinnya dibaca dhammah as-sunnah. Beda ya, karena kalau as-sanah itu, kalau sanah itu tahun. Bidhammi kelawan dhammah sini, wa tasdid lan tasdid nuni sunnah, kama qala kaya oleh ngendika Abul Baqa kaya oleh ngendika sapa Abul Baqa kaya oleh ngendika sapa Abul Baqa fi kulliyatihi, ing dalem kitab kulliyati Abul Baqa. Fi kulliyatihi, ing dalam kitab kulliyahe Abul Baqa. Abul Baqa kalau tidak salah ini Al-Husain, Abul Baqa Al-Husain. Lafaz sunnah, kemarin kita diskusikan itu, sunnah dengan dhammah, sin dibaca dhammah dan nun ditasdid, sebagaimana pendapat Abul Baqa dalam kitab Kulliyat, lughatan ing dalam cara lughati. Lughatan ing dalam cara lughati, at-tariqatu iku dalan. Secara bahasa adalah jalan. At-tariqatu iku dalan. Walau ghaira mardiyatin, maksudnya jalan itu ya lelaku ya, pekerjaan. Walau ghaira mardiyatin, senajan ora den ridani. Jadi sunnah itu secara umum, ya Pak, kalau dalam
Kalau bahasa itu apa? Etimologi apa terminologi? Etimologis ya. Dari segi etimologis, torik itu, jalan itu secara umum. Meskipun pekerjaan ini sesuatu yang tidak baik. Intinya walau ghairu mardiyatin itu aktivitas ini tidak baik. Artinya baik aktivitas ini positif maupun aktivitas ini negatif tetap dinamakan sunnah, tapi secara lughat. Paham ya? Sunnah secara lughat. Apa aktivitas yang diridhoi? Ngaji, itu sunnah. Sholat, puasa, dan lain sebagainya. Aktivitas yang baik. Ikut mapaba, ikut PKD, ikut diskusi, ikut torik, sunnah secara lughat yang positif. Yang tidak positif banyak ya. Apa contohnya? Yang negatif. Aktivitas yang negatif terlalu banyak ya. Wa syar'an, jadi meskipun tidak baik tetap dinamakan sunnah, tapi secara lughat. Wa syar'an lan ing dalem syariate ismun iku aran, sebuah nama. Sebuah nama. Litoriqati kadue dalan al-mardiyati kang den ridani. Kalau secara syariat sunnah itu khusus untuk aktivitas atau jalan aktivitas yang baik. Al-mardiyati itu artinya yang baik, yang positif. Al-maslukati kang den ambah. Den ambah itu yang dijalani ya. Fiddini ing dalem agama salakah kang ngambah ing thariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aktivitas yang mempunyai nilai positif yang pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, itu sunnah. Ya, yang pernah dilakukan oleh Nabi. Au ghairuhu, utawa sakliyane Nabi. Au ghairuhu, utawa sakliyane Nabi. Siapa itu? Mimman saking wong. Huwa kang utawi man. Ini terserah ya. Bisa dibaca iku alimah ngerti sapa man fidin ing dalem agama, atau dikasih alif huwa utawi man iku alimun wong kang ngerti fidin ing dalem agama. Paham ya? Terserah ya. Kalau ditanya kenapa kok bisa dibaca begitu ya, karena di sini nggak ada harokan, nggak ada apa, jadi terserah kita gitu. Mimman saking wong huwa kang utawi man alimah iku ngerti sapa man fidin ing dalem agama, atau dibaca begini huwa utawi man alimun iku wong kang ngerti fidin ing dalem agama. Kas sahabati kaya sahabat radhiyallahu anhum. Jadi yang dimaksud sunnah secara syariat adalah nama bagi aktivitas atau thariqah yang baik. Al-mardiyati itu kalau mau dibahasakan itu aktivitas yang positif, yang punya nilai positif, yang pernah dilakukan dalam bab agama ini ya, yang pernah dilakukan oleh Nabi atau selain Nabi. Contohnya seperti para sahabat. Paham ya? Pokoknya orang yang paham agama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum natepono sira kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, lan sunnahe para pengganti kang oleh pituduh. Khulafa'ur rasyidin itu artinya
pengganti kang oleh pitutuh mimba'di saking sawise ingsun. Kenapa sunnah itu dimaknai sesuatu yang pernah dilakukan Nabi dan para sahabat? Karena hadis ini. Karena ada hadis bahwa kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Artinya alaikum itu kalau kalian di Alfiah bab pertama itu kan ada isim fi'il ya namanya ya. Isim fi'il itu loh. Nahusah wahai hal gimana sih itu nadamnya? Gimana nadamnya itu? Kan lil ismi minhum rabbum mabni li sabi min al-rubni kasab wa ibn majid min al-mali tawana wa kan iya badin bin al-kasab kamil silah. Gimana nadamnya itu? Pokoknya contohnya yang sawahaya hal itu. Artinya ini bukan berbentuk fi'il tapi bermakna fi'il. Alaikum netepono sira kabeh gitu maksudnya. Jadi berpegang teguhlah kepada sunnahku kata Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Artinya sunnah para sahabat itu juga bisa menjadi pedoman. Tidak pernah dilakukan Nabi, tapi pernah dilakukan para sahabat. Banyak contohnya. Apa contohnya? Kayak begini. Sholat tarawih itu belum dinamakan zaman Nabi. Pokoknya Nabi itu selepas Isya menoro sholat. Kan begitu. Berangsur berapa hari para sahabat itu ikut sholat di belakangnya. Ikut sholat. Karena Nabi takut apa? Ketika sholat di situ, karena takut ada wahyu mewajibkan, maka Nabi tidak sholat, tidak meneruskan, cuma beberapa hari gitu. Maksudnya tidak meneruskan di masjid, tapi tetap meneruskan sholatnya di rumah. Zaman Abu Bakar tidak berani melakukan, ketika Khulafaur Rasyidin itu tidak berani melakukan. Jadi ya setelah sholat sholat Isya di bulan Ramadan ya wes menang. Tapi ketika zaman Sayyidina Umar itulah baru Nabi itu dulu pernah sholat beberapa rakaat seusai sholat Isya. Nah, itu dijadikan tarawih itu. Kata Sayyidina Umar, kata sebagian sahabat, Nabi itu kalau di masjid itu sholatnya 21 rakaat dengan witirnya. Atau 20 rakaat lah. 20 rakaat. Lah, sedangkan Siti Aisyah melihat Nabi ketika sholat di rumah itu cuma 8 rakaat. Nah, disitulah terjadi perbedaan rakaat dalam sholat tarawih. Artinya apa? Ini tidak dilakukan di zaman Nabi. Sholat tarawih ini tidak dilakukan. Maksudnya Nabi ya sholat, cuman sahabat tidak tahu ini sholat apa gitu. Pokoknya sholat sunnah gitu. Ya, cuman Sayyidina Umar berani beristihad untuk melakukan itu, maka dijadikanlah kesunahan itu secara syariat. Jadi yang dibahas di sunnah ini sahabat-sahabat beda dengan sunnah yang ada di usul fikih, paham ya? Beda maknaan. Kalau sunnah di usul fikih itu sama dengan hadis, bisa dijadikan sumber hukum. Yang di sini sunnah yang sifatnya itu aktivitas Nabi dan para sahabat. Yang di sini maksudnya. Wa urfan lan ing dalem kaprahe mah iku barang. Wa dhaba kang langgengi alaihi ngatasi ma. Wa urfan lan ing dalem kaprahe biasanya kalau dalam mantek itu memang ada istilah takrif hakikoh masdariyah, ada takrif hakikoh urfiyah. Hakikoh urfiyah itu kalau hakikoh masdariyah itu pemaknaan yang masih bersandar pada lafadznya. Kalau di mantek ada begitu. Di mantek itu ada pemaknaan
yang dinamakan hakikoh masdariyah itu pendefinisian yang masih mempertimbangkan pada lafadznya. Nah kalau urfiyah itu enggak. Kalau urfiyah itu ya pemaknaan ya yang memang yang memang berlaku di saat itu dan tiap zaman enggak sama. Itu hakikoh urfiyah. Ta'rif hakikoh urfiyah. Makanya kalau apa namanya? Banyak ucapan itu, ucapan yang lumrah seperti selamat malam, selamat pagi, itu mengambil pemaknaan dari hakikoh urfiyah. Artinya apa? Karena memang biasa dipakai gitu. Kalau disusun lafadz itu ruwet itu. Bukan cuma selamat malam, jadi cuma berdoa saya berdoa kepadamu semoga malam ini baik-baik saja. Kan intinya begitu kan. Kalau dipanjangkan itu. Jadi dibuat bahasa singkat selamat malam. Sama dengan assalamualaikum. Kan maknanya kan panjang. Assalamualaikum semoga keselamatan tetap. Jadi kan kalau dibuat ruwet ya ruwet. Makanya banyak ungkapan-ungkapan itu ketika dianalisis secara bahasa itu kok terlalu pendek atau terlalu menyimpang dari lafadznya. Itu sebenarnya tidak menyimpang, itu memang urfiahnya begitu. Dan kita tidak perlu membuat bahasa lain gitu. Semua selamat malam diganti semoga malam ini kamu selamat, dibuat begitu, tidak apa-apa, terserah. Tapi tidak masuk di urfiah gitu. Makanya di materi itu ada takrif hakikoh urfiyah. Urfan lang dalam cara kaprai ma iku barang wa ghaba kang langgengi ala ing atase ma muqtada sapa wong kang dadi panutan para pengikut maksudnya ya. Wong kang dadi panutan bukan pengikut. Jadi aktivitas yang dijadikan langgeng itu yang dijadikan aktivitas terus menerus. Wadobah itu ma iku barang wadobah kang langgengi ale ngatasi ma muqtada sapa wong kang dadi panutan nabiyan iku nabi kana kang ono sapa muqtada awalian utawa wali. Jadi secara kaprai urfannya sunnah itu pokoknya suatu aktivitas yang dilakukan dan dijadikan suatu aktivitas yang terus menerus, suatu aktivitas yang istiqomah yang dilakukan oleh muqtada. Muqtada itu siapa? Baik itu nabi atau para wali. Paham ya? Wa sunniyu tawi lafadz sunni mansubun iku den bangsake ila sunnati maring lafadz sunnah. Sebutan sunni itu karena ini memang yang ngarang Yai Samasari. Sunni itu dibuat sebutan bagi orang yang menjalankan sunnah. Hudifat dan buang apa tau ta lin nisbati karena bangsake karena nisbat. Itu sunnah. Sunnah itu sudah paham ya. Jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh nabi atau selain nabi, semisal sahabat gitu maksudnya, atau kalau bukan sahabat ya para wali tadi itu, singkatnya begitulah. Karena tadi itu lafadznya itu pakai ka, paham ya? Mimman huwa alima fiddin kas sahabah, contohnya koyok sahabat ngono maksudnya. Artinya apa? Pokok orang ini alimum fiddin atau fahimum fiddin, faqihum fiddin, orang yang paham terhadap agama, mereka melakukan yang dilakukan itu termasuk sunnah. Paham ya? Jadi meskipun tidak ada di zaman Nabi, ya, di zaman Nabi tidak ada, tapi dengan beberapa ijtihad para imam mujtahid
dan dilakukan di masa sekarang ini, maka itu termasuk sunnah. Wal bid'atu tawi bid'ah. Sekarang bid'ah. Kama qala kaya oleh ngendika sapa Syekh Zarruq. Syekh Zarruq itu di tasdid ra-nya. Fi Uddatil Murid, ing dalam kitab Uddatil Murid. Syekh Zarruq ini saya browsing itu nama aslinya Ahmad bin Muhammad Isa Zarruq As-Sadili. Zarruq As-Sadili ini di apa namanya? Thariqah Sadili itu kan ada berapa thariqah yang muktabarah itu. Salah satunya Sadili itu. Jadi ada thariqah Naqsabandiyah, thariqah Qadariyah, ada Khalwatiyah, ada Tijaniyah, ada Sadiliyah, ada Satoriyah, banyak lain thariqah muktabarah. Bid'ah ini menurut Syekh Zarruq syar'an di dalam syariat ihdatsu amrin iku nganyar-nganyari barang. Ihdatsu amrin iku nganyar-nganyari barang fiddin ing dalam agama. Yusbihu kang nyerupani apa ayakunu yento ono apa amrun minhu saking din. Jadi memperbarui sesuatu, memperbarui perkara di dalam agama yang serupa seakan-akan itu menjadi bagian dari agama. Walaisa minhu, padahal walaisa lan ora ono apa amrun minhu iku saking din. Padahal sesuatu ini tidak termasuk bagian dari agama. Sawa ungkana padha uga ana wisurati iku kelawan rupane au bil hakikati utawa kelawan hakikati. Jadi begitu ya, bid'ah itu memperbarui sesuatu ya. Ini bukan termasuk aktivitas agama, tapi dianggap ayyakuna minhu, dianggap suatu bagian dari agama. Liqauli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong ahdatsah iku nganyarake sapa man fi amrina ing dalam perkara kita hadza ya iki amr ma ing barang laisa kang ana apa ma minhu iku saking amr bahwa maka utawi ma raddun iku ditolak. Man utawi sapane wong ahdasa kang nganyarake sapa man fi amrina ing dalam perkara kita hadza ya iki amr ma ing barang laisa kang ora ono apa ma minhu saking amr bahwa moko tawi ma raddun iku ditolak. Intinya barang siapa yang membuat-buat di dalam agama padahal itu bukan termasuk aktivitas agama, maka itu tertolak. Hadis pertama. Hadis kedua, tadi apa? Liqaulihi wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallam wa kullu muhdatsatin utawi saben-saben barang anyar bid'atun iku bid'ah. Jadi dua hadis ini yang akan dibuat menyerang santri-santri nanti ya. Dua hadis ini serem ya. Man ahdatsa fi amrina. Jadi dianggap tahlil selawat itu dianggap
membuat-buat dalam hal agama, karena zaman Nabi tidak ada selawatan ini, gitu. Ya Nabi nggak ada. Dan setiap muhdasah yang di zaman Nabi nggak ada sekarang diadakan dalam hal agama ya. Kalau HP kan tidak termasuk, nggak dianggap ibadah ya. Artinya yang muhdas itu sesuatu yang tidak dijadikan ibadah di zaman Nabi, zaman sekarang dijadikan ibadah, gitu loh intinya. Zaman sekarang dijadikan ibadah, itu bid'ah. Kata mereka begitu. Waqad bayyana lan teman-teman jelasake sapa al ulama rahimahum. Muga-muga welas ing ulama Allah subhanahu. Jadi kalau kalian membantah oh zaman Nabi HP nggak ada, zaman Nabi sepeda nggak ada. Jadi mereka gampang membantahnya. Karena yang dimaksud mereka itu bukan semua hal baru, tapi suatu hal yang bernilai ibadah yang di zaman Nabi tidak ada. Sekarang dilakukan gitu lah. Hal ibadah itu loh maksudnya. Paham ya? Jadi bukan mobil zaman Nabi nggak ada, sekarang ada, atau sepeda. Bukan itu maksud mereka. Orang Wahabi tidak menyebut itu. Kalau kita membantah dengan itu, malah kita yang kalah. Maksudnya kalah itu ketoro ya gak moco ya. Jadi yang dimaksud mereka itu zaman Nabi tidak dilakukan dalam hal ibadah, sekarang dianggap ibadah. Ya, kayak tahlil apa itu loh. Nah, itu yang diserang di situ. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, waqad bayyana lan jelasake sapa ulama rahimahullah annal makna. Inna apa anna ini? Inna apa anna? Anda ingat enggak? Ya tak baca anna aja ya, terserah lah ya, karena enggak ada harokatnya, enggak ada hamzahnya juga. Jadi kalau inna kalau menjadi awal kalimat itu dikasroh. Kalau menempati tempatnya masdar itu jadi fiil, jadi maf'ul, itu kan tempatnya isim maksudnya. Itu dibaca fathah. Cirinya begitu. Alumni pondok PMI enggak tahu bedanya inna dan anna. Kok serem ini. Iya. Sekedar itu enggak tahu bedanya. Apalagi bedakan yang lain gitu. Kalau berposisi di tempatnya isim itu dibaca fathah. Anna jadi fi'il atau jadi maf'ul. Anal makna ing sak temene makna arti fil hadisaini ing dalam hadis loro al mazkura ini kang disebut karone man ahdasa fi amrina satu, yang kedua kullu muhdatsatin bid'ah rajiun iku balik li taghyiril hukmi krono ngowahi hukum, merubah hukum bi'tiqadi ma kelawan ngeyakinake barang laisa kang ora ana apa mah bi kurbatin iku ibadah kurbatan ing ibadah. Nah, jadi yang dimaksud itu merubah hukum dengan meyakini sesuatu yang bukan ibadah itu menjadi ibadah. La mutlakil ihdasi ora umumi atau mutlake nganyarake. Bukan semua yang berbau baru itu disebut bid'ah, tapi khusus merubah hukum dengan meyakini sesuatu yang bukan termasuk ibadah itu dianggap ibadah. Ngerti enggak ini? Ikrono Kotanawalat teman-teman merkoleh. Kotanawalat teman-teman merkoleh. Ingma asyariat atau apa syariat biusuliha kelawan usuli syariat pokok syariat. Fayakunu moko ono apa ma rojian iku balik ilaiha maring syariat. Bi furu'iha kelawan cabangi syariat.
Fayakunu mokono apa ma tadi itu yang bukan syariat. Mukisan iku den padake atau dikiaskan alaiha ing atase syariat. Nah, karena begini, ada sesuatu ini bukan termasuk ibadah ini ya. Bukan termasuk bagian dari syariat. Tapi bisa dikiaskan dengan syariat. Contoh begini. Di Quran itu banyak menceritakan tentang para nabi. Nah, contoh di ini Surah Al-Kahfi ada ceritanya, bukan cuma nabi ya, ada ceritanya sahabat ashabul, bukan sahabat maksudnya ashabul kahfi. Ada ceritanya pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir di Surah Al-Kahfi itu. Terus ada ceritanya Nabi Isa yang lahir tanpa ayah itu. Ada yang cerita tentang Nabi Ibrahim yang apa? Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim apa? Nabi Ibrahim yang dibakar tidak apa-apa itu. Di situ banyak bercerita tentang orang-orang soleh di Al-Qur'an. Banyak juga bercerita tentang para nabi. Ya kan? Maka kalau mengkiaskan di Al-Qur'an itu, nabi itu sering membaca itu gitu. Oleh Allah diwahyukan tentang cerita-cerita nabi zaman dahulu. Cerita-cerita tentang Iskandar Dzulqarnain, cerita-cerita tentang Ashabul Kahfi. Artinya kalau dikiaskan kita juga disunnahkan untuk membaca diba yang isinya cerita kelahiran Nabi. Fahtazzal arsyu darba wastibsyara wasdadal kursiyyu haibata wa qaru, cerita tentang kelahiran Nabi sama ya kan. Lama stadha bitol idni rabbil khalq wadatil habib sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang keistimewaan kelahiran Nabi. Itu juga sunnah. Di zaman Nabi nggak ada karena yang diceritakan oleh Nabi terdahulunya gitu. Paham enggak? Yang diceritakan zaman Nabi Isa, yang dibaca oleh Nabi ceritanya Nabi Ibrahim. Nah, kita selain membaca Al-Quran yang isinya cerita para nabi itu juga sunnah membaca cerita nabi kita sendiri gitu maksudnya. Meskipun di zaman Nabi nggak ada ya, masa Nabi mau cerita dirinya sendiri kan tidak mungkin. Atau karena di Al-Quran itu selain cerita Nabi juga cerita orang-orang soleh seperti Luqman Hakim kan ada di situ kan. Terus cerita Iskandar Dzulqarnain yang mencari Ma'ul Hayat itu ada di Quran. Terus bercerita tentang Nabi Khidir. Pertemuan Nabi Khidir dengan siapa? Nabi Musa. Artinya kita juga dianjurkan, disunnahkan untuk membaca menakib atau cerita-cerita para orang-orang soleh seperti menakib apa Syaikhul Qadir Jailani kita baca, seperti ya cerita-cerita cerita perjuangan Ki Hasyim Asy'ari itu sunnah kalau dikiaskan di situ gitu. Paham ya? Artinya dalam hal ini sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Nabi tapi dikiaskan dengan apa yang dikiaskan dengan yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis Nabi, atau dikiaskan dengan yang dilakukan oleh Nabi, maka itu juga hukumnya sunnah. Begitu ya. Di zaman Nabi gak ada kan? Karena Nabi yang dibaca cerita Nabi Yusuf juga kan ada kan? Apa? Falamma ra'aynahu akbarnahu qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran hadza illa malakun karim. Di situ diceritakan bahwa Nabi Yusuf itu kalau ada wanita yang melihat, jadi lupa segalanya, kan begitu. Itu dibaca oleh Nabi. Artinya apa? Kalau melihat dari situ, berarti kita juga sunnah membaca cerita tentang keistimewaan Nabi kita sendiri, kan begitu. Maka membaca diba, membaca Simtud-Duror, dan membaca cerita-cerita Nabi yang lain seperti Sirah Nabawiyah, itu kita juga hukumnya sunnah. Kalau BMI wajib harus tahu, bahaya ini. Jadi tadi itu roji'an ilaiha
Faikunu mukisan alaiha. Kalau sesuatu itu tidak ada di zaman Nabi tapi sesuatu itu dikiaskan, maka itu hukumnya sama. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Syekh Zaruk, wa mawazinuha utawi pira-pira timbangane sunnah wal bid'ah salah satu utawi timbangane sunnah ini ya, bukan bid'ahnya. Mawazinuha yang pertama ini pertimbangan sunnah, salah satu itu 3. Al-awwalu utawi kang pertama, ayun loro. Nah, kayak ini jadi khobar, tempatnya isim maksudnya. Ala walu kawi kang pertama ayun loro iku yento den tingali. Iku yento den tingali. Kola ngendika sapa Syekh Zaruk, terusannya ya, ini terusannya apa? Dawuhnya penjelasannya Syekh Zaruk itu. Jadi wa mawa tentang definisi bid'ah. Maka wa mawazin wa utawi pira-pira timbangan bid'ah salah satu niku 3. Ala walu utawi kang pertama ayul doro iku yen to den tingali fil amri ing dalam perkara. Maksudnya ayul doro itu begini. Itu pakai fi'il mabni majhul, wazannya yuf'alu, kemudian dinasabkan dengan an, ayyuf'alah gitu, ayyudhara. Fansib bi aslin wa ya an walan wa kai kaza idzan sudirat wala mukai. Itu nyanyiannya. Apa saja ada di situ, saya lupa. Ayyudhara apa yen to den tingali fil amri ing dalam perkara al muhdasi kang den anyari. Sudut pandang pertama yang dijadikan pertimbangan adalah sesuatu yang diperbarui itu apa gitu. Fa in syahida lamun moko lamun nyekseni lahu kadwi amrul muhdas. Fa in syahida lamun nyekseni lahu maring amrul muhdas apa mu'dhamu syariati luweh mu'dhamu syariati luweh agunge syariat wa asluha lan dasari syariat falaisa moko ora ono apa amrul muhdas bi bid'atin niku bid'ah. Wa ing kana lan lamun ono, kalau itu mempertimbangkan mu'dhamus syariah. Kok ono mu'dhamus syariah? Mempertimbangkan mu'dhamus syariah, maka sesuatu tadi itu bukan bid'ah. Wa ingkana lan lamun ono mimma iku saking barang ya bakang nyegah apa syariah, kang nyegah apa amrul muhdas. Wa ing kana lamun ana mimma iku saking barang ya bakang nyegah apa amrul muhdas zalika ing ma bikul liwajin kelawan saben-saben dalan saben-saben wajah fawa maka utawi amrul muhdas batilun iku batal wa dhalalun lan sesat. Kalau sesuatu itu bertentangan dengan agama, maka jelas itu batil. Wa in kana lan lamun ono
Wa ing kana lamun ono apa amrul muhdas, apa amr mimma iku saking barang tarajaat kang bolak-balik rojaah itu. Tarajaat kang bolak-balik fi ing dalem ma al adillatu apa dalil wa tanawalatu lan merkoleh ing ma apa asyubhatu keserupaan wastawat lan padha fi dalem ma apa al wujuh pira-pira dalan. Kalau ini sama dengan syariat uktubira moko dan wilang-wilang apa wujuhuhu pira-pira dalane ma. Kalau ini timbul keraguan atau timbul keserupaan, kalau tadi ya, kalau intinya begini, kalau sesuatu yang baru ini tidak bertentangan dengan agama, maka bukan bid'ah, kalau gitu. Kalau ini sesuatu yang bertentangan dengan agama, maka dianggap bid'ah. Kalau ini subhat, ada keserupaan, maka uktubirat, harus dikaji dengan betul, diteliti dengan betul. Fama tarojah moko utawi barang tarojah kang dadi unggul apa ma min zalika saking amrul muhdas rujiat moko den balekake apa wujuh ilahi maring zalik. Kalau paham ini ya, maksudnya begini, kalau ini sesuatu yang serupa antara bertentangan dengan agama atau dengan yang tidak, maka dikaji, dianalisis. Kalau nanti fama tarojah ada kecondongan kemananya itu, maka hukumnya sama dengan itu gitu. Al mizanu tsani utawi timbangan kang nomor loro. Beni tembangan ini yang dimaksud timbangan ini, beni tembangan, tembang kiloan bukan. Jadi pada tembangan kiloan. Bukan, pertimbangan itu apa ya? Kalau bahasa enaknya apa? Tolak ukur. Beni nolak apa ngukur bukan. Al-mizan tsani utawi timbangan kang kaping loro iktibaru qawaidil a'immah. Kalau tadi itu yang pertama melihat amrul muhdasnya. Kalau sekarang yang kedua melihat iktibaru qawaidil a'immah. Iku milang itu maksudnya memperhitungkan piro-piro dasari piro-piro imam. Artinya qawaidul a'immah, qaidai piro-piro imam. Wa salaful ummati lan ulama salafi umat. Ulama salafi umat ini yang mana? Al-amilina kang nglakoni bitoriqis sunnati kelawan dalani sunnah. Perlu digarisbawahi, jadi kita membaca sunnah tadi itu bukan sunnah yang ada di usul fikih. Kalau sunnah di usul fikih itu hadis, paham ya? Hadis yang di usul fikih itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis apa lagi, rawahu kalender lagi, ada hadis rawahu stiker. Jadi saya itu ingin tahu betul hadis itu sampai apa? Sampai install ini aplikasi apa? Hadis Imam 9 ya. Ada di Android juga ada. Jami'ul Kutubut Tis'ah. Jami'ul Kutubut Tis'ah. Saking pengen ngertinya hadis, tapi nggak ada terjemahannya. Jadi di hadis ini kalau ngetik nulis hadis di situ terus tidak muncul sanad dan ininya, berarti bukan hadis. Enaknya di situ. Karena ini banyak berkeliaran di telinga kita itu yang bukan hadis itu terkadang dianggap hadis. Kalau baiknya sih baik gitu. Tapi
Tapi ndak usah ngaku-ngaku hadis gitu maksudnya. Ndak, kalau bukan hadis ndak usah disebut hadis meskipun baik. Karena apa? Oh, di hadis itu barang siapa yang membuat kebohongan atas namaku, yang kata Nabi itu. Ndak boleh begitu. Fama moko utawi barang khalafah kang nulayani ing qawaidul a'immah bi kulli wajhin kelawan saben-saben dalan fala ibrata bihi moko ora den wilang iku maujud bi kelawan ma. Nyapo ya master ini. Jadi kalau memang bertentangan ya, kalau bertentangan ndak usah dikaji gitu loh maksudnya. Kalau sesuatu ini bertentangan dengan kaidah para imam, maka ndak usah dikaji. Wa malan utawi barang wafaqo kang nyocoki usulahum ing pira-pira dasare qawaidul a'immah fa huwa moko utawi ma hakun iku hak. Kalau ini cocok atau selaras dengan kaidahnya para imam, meskipun para imam ini tidak melakukan gitu lah, tapi itu dianggap benar. Wa ini talafu senajan sulaya sapa a'immah fihi ing dalem ma far'an ing dalem cabange waslan dalam usuli. Jadi kalau ini tidak bertentangan maka itu benar, meskipun di dalam hal ini banyak para imam bertentangan. Fakullun moko utawi saben-saben suci yatba'u iku manut yatba'u iku manut yatba'u iku manut apa ma aslahu ing asalikul wa dalilihi lan dalilikul. Jadi kalau sesuatu itu tidak bertentangan dengan qawaidul a'immah, maka itu hakun, meskipun di situ terdapat ini talafu perbedaan. Waqat waqa'alan teman-teman tumibo min qawaidihim saking pira-pira dasari a'immah. Para imam itu yang dimaksud imam ini imam mujtahid ya. Kalau di kita itu imam mujtahid itu 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. 4 kalau di kita. Makanya kalau NU itu kata para sepuh itu NU itu bintangnya 9. Yang 1 Nabi, yang 4 itu para sahabat, yang 4 di bawahnya lagi adalah para imam mujtahid, para mazhab. Karena orang Wahabi tidak memakai 4 itu, tidak memakai mazhab, kan begitu orang Wahabi, tidak memakai mazhab. Kalau orang Syiah tidak memakai sahabat, yang diakui cuma Sayyidina Ali. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang ada di NU itu mengakui semuanya, bukan mengakui Wahabi dan Syiah, bukan, tapi mengakui para imam mazhab dan para sahabat. Waqat waqalan teman-teman tumibo min qawaidim saking pira-pira qaidai imam mujtahid anama apa sak temene barang amila kang nglakoni bihis kelawan ma apa asalafu imam salaf, ulama salaf ya, ulama salaf itu 300 Hijriah. 300 Hijriah itu maksudnya rentan waktunya itu rentan waktu apa? Waktu hidupnya itu, masa hidupnya itu 300 Hijriah. Nah, setelah itu wa tabahum lan anut ing salaf sopo al kholafu ulama kholaf. Nah, setelah 300 Hijriah, jadi kalau 300 Hijriah itu ya seperti Imam Malik gitu kan, 300 Hijriah.
Maksudnya rentan waktu sebelum 300 Hijriah. Imam Malik, ibarat Imam Mujtahid itu. La wa tabauhum al-khulafu sapa ulama khulaf seperti Imam Ghazali, Imam siapa itu bahkan banyak. Imam Romli, Imam Rafi'i. Kalau dari kalangan Syafi'i ya. Kalau ulama tasawuf itu banyak menggunakan. Jadi memang dari dulu para ulama itu sebelum adanya NU itu seperti Imam Rafi'i, Imam Banten itu apa? Imam Nawawi itu sudah bermadhab Syafi'i. Artinya para imam-imam ini mereka itu sudah bermadhab. Entah kenapa kok ada Ustadz kemarin sore itu mengharamkan madhab gitu loh maksudnya. Maksudnya kok bisa gitu ya. Zainuddin Al-Malibari penulis apa? Fathul Mu'in. Imam Abu Syuja apa Syarah Fathul Qorib itu. Semuanya itu mengakui adanya madhab. Itu Imam Ghazali itu bermadhab. Imam siapa? Sayyidul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu menurut manaqibnya itu memakai 2 madhab, tidak sampai talfik. Itu keren itu. Jadi yang tidak boleh itu talfik dalam hal madhab, memakai dua madhab tapi talfik itu tidak boleh. Kalau tidak talfik tidak masalah. Talfik itu maksudnya begini, sesuatu yang berkaitan. Jadi kalian sholatnya mengikuti Imam Malik misal. Imam Malik itu Fatihahnya itu Bismillah itu tidak wajib gitu. Jadi kalian langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin itu. Tapi wudunya cuma sebagian begini, mengikuti Imam Syafi'i. Nah, gitu loh maksudnya. Talfik itu begitu. Kenapa kok dinamakan talfik? Karena wudu dengan sholat itu berkaitan, satu paket. Tidak bisa sah sholat tanpa wudu gitu. Kalau sholatnya pakai Imam Malik, harusnya wudunya juga pakai Imam Malik gitu loh maksudnya. Sak batalnya itu, batal sholatnya itu memakai Imam Malik. Jadi itu tidak talfik kalau begitu. Nah, kalau memakai 2 tapi tidak talfik tidak masalah. Jadi sholatnya pakai Imam Syafi'i. Jadi sholat ini mulai dari syarat-syarat najis toharoh itu pakai Imam Syafi'i. Puasanya kan beda ini kan, pakai imam yang lain itu tidak masalah. Bagi orang yang alim tapi ya, kalau kita ini Imam Syafi'i ya kurang artinya gak nyapok wisan. La yasihu rasah apa yakuna ing yen ta ana apa ma bid'atan iku diarani bid'ah. Jadi intinya tidak dinamakan bid'ah. Wala madmuman lan ora den cacat. Wa ma tarakuhu lan utawi barang tarakuhu kang ninggal ing ma kang ninggal sapa ulama salaf ya ing ma bikuli wajin kelawan saben-saben wajah wadihin kang jelas la yasihu ora sah apa yakuna yen ana apa ma sunnatan iku sunnah wala mahmudan lan ora den puji. Jadi kalau sesuatu itu dilakukan oleh ulama salaf ini sudah keluar dari Nabi ya. Jadi ini sesuatu bitorik sesuatu aktivitas yang sesuai dengan kaidahnya para imam mujtahid. Intinya sesuai dengan tuntunan imam mujtahid. Maka itu tidak disebut bid'ah. Tapi wa matarokuhu kalau imam mujtahid ini tidak mau, artinya meninggalkan atau tidak mengakuinya, maka itu bukan sunnah. Wa mau tawi barang asbatu, bukan esbatu.
asbatu kang netepake sapa ulama salaf aslahu ing asalima walam yarid. Nah, sekarang ada ini walam yarid lan ora tumeka anhum saking ulama salaf apa fi'luhu ngelakoni ma. Kalau tadi begini, kalau tadi itu sesuatu yang ditetapkan oleh imam mujtahid dan dilakukan oleh imam mujtahid, maka itu termasuk sunnah. Kalau sesuatu ini tidak ditetapkan oleh imam mujtahid dan tidak dilakukan oleh imam mujtahid, maka ini sesuatu ini bukan sunnah. Paham ya? Tidak ditetapkan dan tidak dilakukan, maka bukan sunnah. Kalau sudah ditetapkan dan dilakukan oleh imam mujtahid, maka ini sunnah. Sekarang ada wa ma asbatu sudah ditetapkan tapi walam yarid an fi'lihi, artinya sudah ditetapkan tapi mujtahid tidak melakukan. Mereka menetapkan bahwa ini baik gitu, tapi mereka tidak melakukan. Nah, maka ini diperinci. Faqala malikun moko ngendika sama malikun, Malik bid'atun itu bid'ah gitu. Kalimat Malik bid'ah. Li'annahum krono sak temene ulama salaf lam yatrakuhu ora ninggal sapa ulama salaf ing ma illa kejaba li amrin krono barang indahum kang ing dalam sandingi salaf bihi ing dalam ma. Jadi menurut Imam Malik, kalau tidak dilakukan oleh imam mujtahid, meskipun sudah ditetapkan ini baik tapi dilakukan, tetap itu bid'ah. Kenapa? Karena imam mujtahid, para ulama itu kalau tidak melakukan sesuatu ini pasti ini ada sesuatu yang negatif, gitu loh maksudnya. Paham ya? Gimana ya contoh lainnya? Udah baik. Biasanya kalau anak-anak ini kan contohnya kan cewek terus ya kan. Kalau di sini itu area steril kalau di sini. Wa qala Syafi'i lan ngendika sapa Imam Syafi'i laisa ora ana apa ma bid'atin iku bid'ah. Nah, beda Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sesuatu yang ditetapkan oleh Imam Mujtahid, ya Imam Mujtahid menetapkan ini sesuatu yang baik tapi tidak dilakukan, itu bukan bid'ah kalau menurut Imam Syafi'i. Wa illam ya'mal senajan orang ngelakoni bihi kelawan ma sapa as-salafu imam ulama salaf. Liana tarkahum krono sak temene ninggali ulama salaf lil amal maring ngelakoni bihi kelawan ma. Kenapa? Karena ulama salaf ini tidak melakukannya ada berapa hal. Qad yakunu iku terkadang ono li sapa qad yakunu iku terkadang ono apa amal li udrin krono udur. Krono tar qad yakunu iku terkadang ono apa tarkahum li udrin krono iku krono udur. Koma kang jumeneng bihi kelaw bihim koma kang jumeneng apa udzur bihim kelawan ulama salaf fil waqti ing dalam waktu. Kenapa? Karena terkadang mereka tidak melakukannya karena udzur. Au lima krono barang utawa krono barang huwa utawi ma afdalu iku luwih utama minhu saking ma yang atas itu. Jadi dia meninggalkan sesuatu mungkin ada yang lebih utama. Ini kan ngerti sendirilah kalau dicontohkan dengan sesuatu yang lain ya kan. Jadi artinya kalau ulama imam mujtahid ini menunjukkan ini baik gitu. Berarti kalau kita tapi kita tidak mau dengan itu gitu. Kita tidak mau dengan itu. Nah, kalau kalian mengambil itu ada dua pendapat.
Kalau Imam Malik kalian tetap ngotot ngambil itu, berarti itu bid'ah, gitu loh. Pendapat yang kedua, kalau kalian tetap ngambil itu tidak bid'ah. Kenapa? Karena ulama salaf ini tidak mengambil itu kan sudah tahu kan baik ya. Tidak meninggalkan itu mungkin karena ada alasan lain, udur misalnya kan. Atau meninggalkan itu ada sesuatu yang lebih utama, yang lebih baik gitu maksudnya. Pahamlah kalau itu ya. Intinya kalau sudah ditetapkan itu baik oleh ulama salaf, maka itu bukan bid'ah kalau kita mengambil itu. Ini aktivitas, bukan yang lain. Kalau yang lain sebaliknya ini. Wal ahkamu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Apa namanya? Dalam hukum apa? Ahlus sunnah wal jamaah ya. Ahlus sunnah wal jamaah ini selain kita harus mengkaji tentang kitab Risalahus Sunnah wal Jamaah, juga harusnya kalian itu apa? Ada semacam sharing diskusi tentang usul fikih. Karena karena itu berkaitan. Bagaimana kita memahami apa namanya? Tadi itu i'tibar qawaidil a'immah, padahal kita qawaidil a'immah itu apa saja gitu maksudnya. Jadi kalau kita memahami beberapa kaidah para imam, itu kita setidaknya apa namanya? Setidaknya punya pandangan. Contoh begini. Kalian mengejar ini baik, gitu loh maksudnya. Iya kan? Mengejar mengejar siapa? Ini baik. Tapi kalau dengan mengejarnya ini menimbulkan mafsadat, menimbulkan kericuhan antar warga atau antar teman semisal, maka lebih baik ditinggalkan. Apa kaidahnya? Darul mafasid. Nah, kan begitu ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid itu mencegah kerusakan, itu lebih diutamakan daripada mengejar kebaikan. Contoh begini, kalian berorganisasi, nyalon ini nyalon itu baik. Tapi kalau dengan nyalon ini kalian terus bermusuhan sesama teman, kalian mengejar jabatan ini bermusuhan dengan siapa seumpama, maka kembali ke tadi itu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi begitu. Makanya intinya kalau pintarnya itu tidak wajib. Pintarnya itu tidak wajib, tapi nyari ilmunya itu. Di hadis itu tolabul ilmi fardhotun, banget fardune kan begitu kan. Banget fardune. Maka apa namanya? Apalagi begini ya, kita itu ingin diakui sebagai siapa? Santrinya Yasim Asy'ari, ingin berkumpul di akhirat dengan Yasim Asy'ari. Kabarnya entah hadis entah patah ini ada kata-kata yuhsarul mar'u ma'aman ahabbah, kan begitu. Besok seseorang ini akan dikumpulkan ma'aman ahabbah, bersama orang yang disukai. Ya bukan cuma orang. Biasanya ini ngefans sama Barca semisal dengan Messi, besok akan dikumpulkan dengan Messi semisal gitu. Makanya kalau di ini dengan ngaji ini kan kita apa namanya? Agar besoknya itu yusarul mar'unya kita itu dikumpulkan dengan penulis para pengarang kitab yang kita baca ini. Entah kita bisa melakukannya atau tidak, kan namanya manusia ya. Nah, jadi begitu. Maksud ngaji, kita harus ngaji itu begitu maksudnya.
Setidaknya kalau kita malas itu kita harus ingat bahwa yuhsyarul amru ma'aman, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kalau cinta dengan kitab, pasti kita itu akan dikumpulkan ya dengan penulis kitabnya. Ya kalau tontonannya lain, dikumpulkan dengan itu bahaya nanti. Jangan terlalu ini, kalau meskipun ke ini jangan terlalu. Kalau itu jangan dimasukkan ke hati. Nanti yusarul mar'unya itu ada. Yusarul mar'unya, masa mau dikumpulkan dengan itu. Itu dari saya, wallahul muwaffiq lam thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.